Perkenalkan, nama saya Putri Snulfadila, NIM E1E019-259 dari kelas 5G. Di sini saya akan membahas tentang analisis vegetasi pulau-pulau kecil di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian dilakukan di kawasan Gili Nanggung, Gili Sundak, dan Gili Tangkok, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu di bulan Maret sampai Mei 2018. Teknik yang digunakan dalam analisis vegetasi dengan metode purpose sampling, yaitu dengan pengambilan sampel dengan sengaja atau dengan tujuan tertentu sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Jumlah plot pada Gili Nanggung sebanyak yaitu 15 petak ukur, Gili Sundak sebanyak 22 petak ukur, dan Gili Tangkok sebanyak 17 petak ukur. Selanjutnya, hasil pembahasan. Jenis-jenis tumbuhan ditemukan di Gili Nanggung, Gili Sundak, dan Gili Tangkok dengan jumlah 22 jenis tumbuhan dari 13 famili pada tingkatan pohon, tiang, pancang, samai, dan tumbuhan bawah. Hal tersebut dikarenakan sudah dikelola wisatanya serta dilengkapi fasilitas beberapa hotel atau penginapan dan wahana penunjang pariwisata lainnya yang sudah berdiri menutupi hampir 50% dari total luasan lahan pada Gili Nanggung dan Sundak. Sementara pada Gili Tangkok masih alami. Gaming, tanaman polongan yang mudah ditanam dan tidak memerlukan sifat tanah khusus, termasuk jenis yang kurang subur, kering, dan asam. Tumbuhan baik di daerah dengan ketinggian 0-1.300 meter di atas permukaan laut. Amarah dan Kamara 1998. Lam Toro cukup tahan tanah kering dan bisa ditanam di mana-mana. Namun, tumbuhan ini tidak dapat tumbuh di dalam genangan air. Banyak tumbuh di tepian pantai dikarenakan sangat baik pertumbuhan tanah berpasir. Kelapa banyak ditemukan di daerah pesisir karena membutuhkan panas. Tumbuhan ini dapat tumbuh hingga ketinggian 1000 mdpl, namun akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Ada beberapa pariwisata di Lombok Barat. Yang pertama, Gili Nanggung. Gili Nanggung memiliki luas daratan 12,5 ha. Terdapat aktivitas pariwisata beserta fasilitas penunjang pariwisata berupa rumah penginapan dan gazebo yang hampir menutupi sekitar 50% dari luas daratan. Ditemukan 3 jenis tingkat samai, 3 jenis tingkat pancang, 8 jenis tingkat tiang, 11 jenis tingkat pohon, dan 3 jenis tingkat tumbuhan bawah. Jenis yang mampu hidup dan mampu mendominasi pulau-pulau kecil dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor genetik, lingkungan, dan persaingan antar tumbuhan. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh kemampuan genetik dan lingkungan. Selanjutnya, yang kedua, Gili Sundak memiliki luas daratan 17,3 ha, merupakan yang terbesar di antara ketiga gili dalam penelitian ini. Pada pulau ini ditemukan aktivitas pariwisata yang tinggi berupa fasilitas penunjang pariwisata yang menutupi sekitar 50% dari luas daratan dan pulau ini. Ditemukan 2 jenis tingkat semai, 3 jenis tingkat pancang, 7 jenis
tingkat tiang, 8 jenis tingkat pohon, dan 2 jenis tingkat tumbuhan bawah. Keanekaragaman jenis tumbuhan di Gili Sundak dengan kategori rendah pada fase pertumbuhan, tumbuhan bawah, samai, pancang, tiang, dan pohon. Hutan di kawasan pulau kecil umumnya memiliki keanekaragaman jenis yang rendah dikarenakan keterbatasan habitat, sehingga memungkinkan keberlangsungan hidup jenis-jenis tertentu. Apabila dibandingkan dengan kekayaan jenis pohon pohon-pohon pada hutan pulau besar yang dikenal akan jenis, pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan tumbuhan yang akan berpengaruh pada kerentangan kepunahan keanekaragaman hayati, baik satwa maupun tumbuhan. Pentingnya upaya konservasi dengan menjaga kestabilan komunitas dan ekosistem di pulau-pulau kecil. Slide selanjutnya. Yang ketiga, Gili Tangkong. Gili Tangkong terletak di antara Gili Nanggu dan Gili Sundak, memiliki luas daratan 14 ha. Pada pulau ini tidak banyak aktivitas manusia maupun bangunan, sehingga tidak banyak pengunjung di pulau ini karena hanya terdapat sebuah bangunan rumah dan hewan ternak, sapi dan kambing yang lepas bebas di sepanjang pulau. Jenis yang dominan dalam suatu tingkatan pertumbuhan pohon tetapi tidak mendominasi di tingkat lain disebabkan oleh adanya persaingan antar tumbuhan lainnya, menyebabkan jenis dominan atau tumbuhan lainnya kurang mampu untuk bersaing, sehingga jenis tersebut kurang mampu untuk mendominasi tingkat pertumbuhan yang lainnya. Selanjutnya, terdapat perbedaan kondisi vegetasi di Gili Nanggu, Gili Sundak, dan Gili Tangkok. Perbedaan jenis vegetasi di Gili Nanggu, Gili Sundak, dan Gili Tangkok dengan data yang digunakan yaitu jumlah jenis di setiap tingkatan pertumbuhan. Berdasarkan hasil uji beda krukal valid probabilitas yang digunakan yaitu 5% menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih rendah dari hasil pengujian data. Asumsinya HA diterima yang artinya tidak ada perbedaan signifikasi dari jenis vegetasi ditemukan di Gili Nanggu, Gili Sundak, dan Gili Tangkok. Akan tetapi hasil penelitian ini sewaktu-waktu dapat merubah bila eksploitasi berupa pembangunan sarana terus berjalan. Pada Gili Nanggu, Gili Sundak, dan Gili Tangkok ditemukan sebanyak 22 jenis tanaman dengan 13 famili. Keanekaragaman jenis vegetasi di Gili Nanggu, Gili Sundak, dan Gili Tangkok menunjukkan kategori rendah hingga sedang. Kekayaan jenis vegetasi di Gili Nanggu, Gili Sundak, dan Gili Tangkok menunjukkan kategori rendah. Kemerataan jenis vegetasi di Gili Nanggu, Gili Sundak, dan Gili Tangkok menunjukkan tinggi, sedang, dan rendah. Rendahnya nilai keanekaragaman dan kekayaan vegetasi dapat dipengaruhi oleh eksploitasi berlebih pada pulau-pulau tersebut. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.